Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, balik lagi dengan video aku. Di video kali ini, aku ingin membahas materi mengenai First Hop Redundance Protocol, atau juga bisa disingkat FHRP. Di video ini, aku akan menjelaskan materinya, lalu lanjut ke implementasi di Kisco pakai tracer. Oke, langsung aja ya kita ke materinya. Di sini ada pengertian dari FHRP. Apa itu FHRP? FHRP adalah protokol jaringan yang digunakan untuk menyediakan gateway cadangan pada jaringan. Jika gateway utama mengalami gangguan, gateway cadangan dapat mengambil alih secara otomatis, sehingga koneksi klien tetap berjalan. Lanjut. Di sini ada tujuan dari FHRP. Yang pertama, menyediakan redundancy gateway. Yang kedua, mencegah terjadinya single point of failure. Yang ketiga, mengurangi downtime pada jaringan. Dan yang terakhir, menjaga koneksi klien tetap tersedia saat router utama bermasalah. Lalu di sini ada cara kerja dari FHRP, yaitu yang pertama, klien menggunakan virtual IP sebagai default gateway. Yang kedua, satu router berperan sebagai aktif atau master. Yang ketiga, router lainnya menjadi standby atau backup. Yang keempat atau yang terakhir yaitu, jika router utama gagal, router cadangan akan mengambil alih virtual IP. Lalu di FHRP terdapat jenis-jenisnya. Yang pertama ada HSRP, Hot Standby Router Protocol, yaitu protokol milik Kisco dengan konsep aktif dan standby. Lalu yang kedua, VRRP atau Virtual Router Redundance Protocol, yaitu protokol standar terbuka dengan konsep master dan backup. Yang ketiga ada GLBP atau Gateway Load Balancing Protocol, yaitu protokol Cisco yang menyediakan redundansi sekaligus load balancing. Oke. Segitu dulu pemaparan materinya. Lanjut, aku akan mengimplementasikannya di Cisco paket tracer. Oke. Sekarang aku udah berada di aplikasi Kisco-nya. Langsung aja. Yang pertama, aku akan mengkonfigurasi terlebih dahulu IP-nya. Yang pertama ini di ISP terlebih dahulu. No, enable, configure terminal, interface, G0/0, enter, lalu IP address-nya yaitu yang ini 192.168.1.1. Subnet mask-nya 255.255.255.0. Jangan lupa nyalakan. Lanjut ke gigabyte 0/1. IP address-nya yang ini, yang 192.168.2.1. Subnetnya 55.255.0. Oke, sudah. Jangan lupa nyalakan juga. No shutdown. Nah, keluar, kita ke router 1. CLI, no, enable, configure terminal, interface G0/0, IP address-nya
192.168.1.2. Subnetnya 255.255.255.0. No shutdown. Interface G0/0/1. IP address-nya 172.16.23.2. Subnet masknya 255.255.0. Oke, sudah. Selanjutnya aku akan menambahkan IP rutenya. IP route 0.0.0.0.0.0. Lalu IP rutenya 192.168.1.1. Sudah. Selanjutnya ke router 2. No enable conti interface G0/0/0. IP address-nya 192.168.2.2. Subnet masknya 255.255.255.0. No shutdown. Jangan lupa nyalakan. Lalu interface G0/0/1. Yang bawahnya yaitu IP address 172.116.23.1. Subnetnya 255.255.255.0. No shutdown. Oke, ini sudah. Bentar, yang itu router 1 yang arah ke switch-nya belum menyala. Iya, belum dinyalakan. Kita no shutdown terlebih dahulu. Maaf, interface G0/0/1. No shutdown. Nah, ini sudah nyala. Selanjutnya kita ke ISP. Di sini kita tambahkan IP rutenya juga, exit IP route 172.16.23.0. Subnet masknya 255.255.0. Lalu IP jalurnya yaitu 192.168.1.1. Lalu yang ini sama, enter. Oke, sudah. Kita keluar. Selanjutnya kita ke router 1. Kita masuk ke konfigurasinya. Ke konfigurasi FHRP menggunakan jenis HSRP. Oke, di sini kita exit terlebih dahulu. Kita ketik standby. Tambahkan interface G0/0/1. Lalu standby tanda tanya terlebih dahulu. Nah, di ini tuh menggunakan group number, IP, frame, priority, timers, dan version. Nah, di group numbernya aku akan menambahkan angka 1. Lalu kita tanda tanya lagi. Nah, setelah menambahkan group number, kita tuh harus menambahkan IP-nya. IP-nya yaitu 172.16.23.0.
2.254. Oke, lanjut standby lagi. Kita tambahkan yang priority, yang ini, priority levelnya. Priority levelnya yaitu 150. Nah, sudah. Setelah itu standby lagi. Nah, kalau sudah ada notif seperti ini, berarti ini udah aktif. Kita tambahkan yang prem, yang terakhir, yaitu standby prem, enter. Nah, sudah. Lanjut ke router yang kedua, sama ya seperti tadi, enter. Nah, sudah. Selanjutnya aku akan menambahkan satu PC. Kita hubungkan menggunakan kabel automatik. Nah, sudah. Nah, sebelumnya aku akan mencoba memeriksa terlebih dahulu. Di sini kita exit, lalu do show stand brief. Nah, bisa dilihat di sini state-nya itu standby, lalu aktifnya itu tertera IP address-nya, lalu standby-nya itu lokal, virtual IP-nya yaitu 172.16.23.254. Oke. Lanjut kita cek ke router 1 sama do show standby brief. Nah, ini juga priority-nya 100, state-nya itu aktifnya lokal, lalu standby-nya IP-nya tertera IP juga, keduanya ya. Nah, sekarang kita konfigurasi PC-nya ke desktop. Nah, IP-nya itu adalah 172.16.23.24. Subnet masknya kita ganti menjadi 255. Nah, lalu default gateway-nya atau IP virtualnya yaitu 172.16.23.254 yang sudah kita konfigurasi tadi. Oke. Lalu kita ke desktop, ke command prompt. Kita ping 192.168.1.1. Enter. Kita tunggu. Request timeout, lalu replay prompt. Setelah itu request timeout lagi, lalu replay prompt. Kita coba sampai reply prompt lagi. Nah, ini udah reply prompt semuanya. Selanjutnya aku akan tambahkan tracer. Kita coba cek tracernya, yaitu 192.168.1.1. Oke. IP tracing 1, IP-nya 172.16.23.2, lalu tracing 2, IP-nya 192.168.1.1. Sekarang aku akan coba cek. Sekarang aku akan coba putuskan kabel yang terhubung dari switch 0 ke router 1. Kita putuskan. Nah, sudah. Kita coba cek lagi di sini.
Nah, di sini ada pemberitahuannya yang awalnya state speak ke standby, jadi berubah menjadi state standby ke aktif. Nah, kita coba cek do show stand brief. Nah, jadi berubah yang awalnya standby yaitu lokal menjadi standby unknown. Lalu aktifnya yang awalnya tertera IP-nya jadi berubah menjadi lokal. Akan tetapi virtual IP-nya masih sama. Dan ini state-nya yang awalnya standby menjadi state aktif. Oke, aku akan coba cek lagi di router 1. Nah, di router 1 ini yang awalnya state standby aktif menjadi state aktif ke init. Nah, kita coba cek do show standby brief. Dan yang awalnya state-nya itu aktif menjadi state init. Lalu aktif yang awalnya aktifnya itu lokal menjadi aktif unknown. Lalu yang awalnya standby-nya itu ada IP-nya jadi standby unknown. Dan virtual IP-nya masih tetap sama. Oke, lanjut. Aku akan coba cek divisi 0 ke command prompt. Di sini kita coba ke tracer 192.168.2.1. Nah, di sini ada perubahannya ya. Mana yang tadi? Oke, yang awalnya tracernya itu tracing satunya itu 172, 16, 232, lalu tracing 2 itu seperti ini, berubah menjadi seperti ini ya. Nah, aku akan coba hubungkan lagi dari switch ke routernya lagi, hubungkan, lalu kita coba cek ke router 1. Nah, ini udah berubah lagi. Ke router 2. Kita coba tes lagi atau periksa lagi do show stand brief. Oke. Nah, aktifnya jadi ini lagi ya, jadi ke awal lagi ke 172. Nah, udah tertera lagi ya ini IP-nya, lalu standby-nya juga. Yang tadi kan udah diputus ya, lalu sekarang disambungkan lagi. Nah, jadi yang awalnya itu unknown jadi ada lagi. Jadi tertera lagi IP-nya. Lalu ini virtual IP-nya masih tetap sama. Lalu state-nya itu seperti awal lagi ya, berubah ke awal. Oke, kita ke command prompt. Kita tracer 192.168.1.1. Oke, nah ini tracernya jadi kembali ke setelan awal lagi ya, ke yang ini. Tuh, 172.16.23.2, 192.168.1.1. Nah, jadi seperti semula lagi. Oke. Cukup sekian untuk implementasi FHRP menggunakan jenis HSRP.
Maaf bila ada penjelasan yang kurang dipahami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.